Sairiang balam jo barabah, barabah lalu bala mandi. Sairiang salam nanyo sambah, sambah lalu salam kembali. Tak kalau ambo kamarambah, ladang urang koto marapak, batang baringin patah tatimpo. Tak kalau ambo kamanyambah, sambah tontua kapa Hermanto, sarato urang narami. Gunung Nago di Pawolimo, nampak nan dari Kampusunan. Tolong jawe salam dari ambo Firman Wanipin. Walau kita nak berjawe tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin yang baik hati, hari ini di sore hari yang cerah ini, saya sedang berada di rumah makan Berkah. Amin. Dan di samping saya bersama dengan Bapak Dr. Haji Hermanto, SEMF. Iya Pak? Siap. Beliau adalah anggota DPR RI 3 periode, di mana beliau ini mulai berkarir 2010 sampai dengan 2024 hari ini. Siap. Hari ini masih jadi anggota dewan kan Pak? Masih. Jadi Bapak Ibu, Pak Hermanto adalah sahabat saya, di mana kita sudah lama berteman, dan setiap beliau ada di Padang pasti kami berjumpa. Ya begitu Pak? Siap. Nah, selalu diskusi kita. Dan yang menarik itu dari sosok beliau ini, Bapak Ibu semuanya, adik saya pernah beralih. Beliau datang ke Padang hanya untuk menghadiri pesta pernikahan adik saya. Habis itu balik ke Jakarta. Siap. Ini sebuah penghargaan yang tak terhingga bagi saya, Firman Wanipin, dari seorang Pak Hermanto. Ya. Pak Hermanto, ya. Kita sering nih Pak, juga mendengar dari warga, khususnya mungkin di daerah pemilihan Bapak. Ya. Kadang-kadang saya sering main ke sana dan mereka bertanya, Pak Hermanto ini dari sisi namanya ini Pak, ya. Ini kelihatannya ada nuansa tidak dari Sumatera Barat katanya. Ya. Padahal setahu saya Pak Hermanto ini CD-nya Badari ini. CD Hermanto, kan begitu Pak? Mungkin Pak perlu diceritakan Pak nih masa-masa kecil Bapak. Ya. Bapak masa kecilnya sekolahnya sewaktu SD itu di mana, kan begitu. Biar para pemirsa Cilote Wanipin tahu nih. Pak Hermanto kurang awak cek ya. Kurang awak, mama awak, kan begitu. Silakan Pak Hermanto. Ya, siap. Makasih Wanipin. Assalamualaikum para pemirsa. Sebagaimana yang diantarkan oleh Wanipin, sahabat karib saya, sahabat diskusi, diskursus, dialog-dialog intelektual dengan beliau ini sungguh luar biasa dalam. Biasanya kami mendiskusikan hal yang bersifat makro dan juga yang bersifat makro, ya, nasional dan kedaerahan. Nah, kali ini saya bertemu dengan Wanipin, sangat surprise buat saya karena selesai pemilu tentunya banyak hal yang perlu diceritakan. Iya Pak. Dan kita sadar sendiri bahwa pemilu kemarin itu adalah penuh dengan nuansa yang tidak terduga. Nah, oleh karena itulah Wanipin ingin mendapatkan informasi tentang saya ini sebenarnya orang apa gitu. Iya. Iya kan begitu Pak. Iya. Namanya ini Pak. Iya. Saya diberi nama oleh orang tua saya itu adalah Hermanto, ya kan? Orang tua saya Wanipin itu namanya Yahuza. Yahuza. Ya. Asal kampungnya itu adalah Kampung Apar. Kampung Apar. Ya, di Pariaman Selatan. Pariaman Selatan. Nah, itu bapak saya. Kemudian ibu saya namanya Saudah. Saudah. Ya. Nah, sukunya Tanjung. Oh, berarti Pak Hermanto suku Tanjung. Iya. Nah, kampung ibu saya itu adalah Batang Tajongke. Batang Tajongke. Ya, desa Batang Tajongke. Nah, antara desa Batang Tajongke dengan desa Kampung Apar ini ditengahi dengan desa Sikabu. Oh, Sikabu. Ya, jadi beda satu desa. Nah, jadi orang tua saya sukunya Koto, bapak, ibu sukunya Tanjung. Nah, saya waktu lahir diberi nama dengan Hermanto. Nah, tentunya pada saat masa kecil saya diberi nama itu kan saya tidak mau protes. Iya, nggak bisa protes Pak. Nggak bisa protes.
Iya, pasti Pak Hermanto nggak bisa protes. Ya, saya nggak bisa protes. Saya bilang, gimana mau protes ya kan? Iya, kita baru lahir. Kita baru lahir, gitu kan? Sampai saya ya sudah masa pasrah aja diberi nama Hermanto kan? Nah, cuman memberi nama orang Minang terhadap anak ini kan banyak nilai-nilai filosofinya. Betul, Pak. Ya kan? Iya. Dan juga tentu keturunan Minang ini sudah ada nama panggilan. Iya. Ya. Apakah itu adalah Datu ataukah namanya itu seperti di Pariaman khusus, itu kan? Orang diberi gelar itu kan pada saat dia setelah nikah. Iya, betul. Di Pariaman. Iya. Jadi sebelum nikah dia itu tidak diberi gelar, dipanggil namanya saja. Namanya saja. Yuang ya gitu kan. Iya. Si Bu Yuang. Yuang ya kan. Nah, gitu. Nah, jadi setahu saya ya kan, saya setelah nikah dipanggil Sidi. Oh, Bapak setelah nikah gelarnya Sidi. Sidi. Malake kalau benar. Malake. Sidi. Sidi. Badari Sidi. Badari ya kan. Badari mana ya kan. Nah, terus saya tanya ini kok diberi Sidi. Iya, iya. Ya kan. Nah, itu ayah Pak Hermanto itu gelarnya Sidi. Oh, turun gelarnya. Nah, jadi orang Pariaman ini apa gelar bapaknya turun ke anaknya. Turun ke anaknya. Oh, nah, jadi itu tidak ada seremoni untuk memberi gelar panggilan. Apakah perlu Pak Hermanto ketika misalnya kita beralih di Padang ya? Jadi saat ada malam, biasanya malam minggu, itu dilewakan galah. Ya, artinya nenek mama datang rame-rame ketika dia sudah melakukan pernikahan, maka yang mempelai pria ini kasih gelar gitu. Ya, ada momentum itu ada pada saat itu setelah nikah. Kemudian ada acara adat sedikit untuk menanyakan apa gelarnya. Oh gitu. Nah, jadi acara adatnya itu pun tidak terlalu rumit untuk memberikan gelar ini, karena sangat sederhana di situ. Di Pariaman ini sangat sederhana. Ditanya gala ayahnya siapa. Nah, kalau gala ayah sianya lah tahu Sidi, nah berarti anaknya Sidi. Nah, jadi tinggal bagi tahu selesai. Oh, iko minantu awak sadonya galai Sidi. Sidi ya, itu kan. Nah, kalau nyoba Gindo ayahnya berarti anak Gindo. Kalau Sultan ayahnya langsung anaknya Sultan. Nah, itu. Jadi itu ya Pak, cara pemberian gelar ya. Ya, nah yang saya tahu yang namanya gelar Sidi itu tidak ada istilahnya itu orang dari luar dikasih gelar Sidi. Iya. Memang itu adalah murni asal orang itu adalah dari Pariaman. Beda nanti kalau dengan Sultan. Sultan itu kalau ada laki-laki lain berkeluarga perempuan yang beristrikan orang Pariaman misalnya, itu tidak bisa digelar Sidi. Nah, tidak bisa diberi gelar Sidi, tapi dia bisa diberi gelar hanya Sultan aja. Nah, jadi itulah kurang lebih filosofi dari Pariaman digelar, ya kan? Nah, jadi saya sendiri masa kecil saya itu adalah di Kuretaji, ya kan? Pada saat itu saya sekolah di SD 2 Kuretaji. Kuretaji ya Pak ya. Jadi saya ini walaupun namanya Hermanto, ya kan? Orang tua Minang, dua-duanya asli. Saya alumni SD 2 Kuretaji. Alumni SD 2 Kuretaji. Ya. Kemudian lanjut ke SMP 3 Pariaman. SMP 3 Pariaman. Ya, SMP 3 Pariaman sampai kelas 2 lah di situ ya. Kelas 2 saya di tahun 72 atau 73 terus saya merantau mengikuti orang tua ke Jakarta. Orang tua Pak Hermanto pindah tugas. Ya, pindah Manggaleh. Pindah Manggaleh. Orang tua Pak Hermanto jualan. Dia pedagang. Oh, pedagang. Ya, dan juga termasuk masa itu ada eksportir. Oh, eksportir. Ya, jadi dari Pariaman tinggal pindah ke Jakarta. Dulu berbisnis dulu di Palembang. Nah, di Palembang itulah dia berawal menjadi eksportir. Oh, jadi orang tua Bapak seorang eksportir ya? Iya, pedagang lah. Jadi ada barang-barang masuk, ya itu urusan dia kan. Dia jualan di mana di Palembang situ. Nah, kemudian setelah di Palembang kami
pulang sebentar ke kampung, setelah itu baru balik ke Jakarta. Nah itu orang tua. Berarti di Jakarta lah Pak Hermanto memulai babak baru ya? Kurang lebih begitu sejak tahun 73 ya. 73 sampai tahun 85 saya itu di Jakarta, tinggal di Ancol, kawasan Ancol. Sejak tahun 86 saya sendiri pindah ke Bogor. Nah, di Bogor itulah sampai sekarang saya masih tetap di Bogor. Ya, walaupun orang tua itu masih tetap ada di Jakarta. Nah, itulah kurang lebih pemberian nama historisnya. Saya ini diberi nama Hermanto. Saya tidak berdaya dengan nama ini. Jadi Bapak Ibu, itu kisah tentang Pak Hermanto. Yang namanya dikasih orang tua Hermanto tidak bisa protes. Iya Pak. Ya, yang saya dengar nih, yang saya dengar kan, saya juga sempat agak resisten dengan gelar ini kan. Tapi ada beberapa pakar dan beberapa ulama memberikan masukan kepada saya bahwa Pak Hermanto kalau dipanggil Sidi di Pariaman itu Pak Hermanto harus terima dengan ikhlas. Saya tanya kenapa? Ya kan? Yang Sidi itu di Pariaman, konon kabarnya yang informasi dari habaib, kan, dari ulama dan dari tiga pakar ini, pakar sejarah. Asal daripada Sidi di Pariaman itu adalah dari kata Saidina. Artinya itu adalah keturunan para nabi. Ya, jadi ini adalah menurut. Berarti ini Habib sama tuh Pak? Ya kalau menurut kisah begitu, ya saya mengatakan berarti ini dalam hati saya aja kan. Nggak saya pernah publis gitu kan. Oh berarti ini ada keturunan Nabi, berarti ada zuriat juga berarti kan. Iya. Nah, cuma kan saya karena orang Pariaman ini di tidak. Sidi, dasar katanya adalah Saidina. Saidina. Nah, gitu kan. Nah, jadi kata habaib yang tempat saya konsultasi dan ulama dan pakar yang satu, Pak Hermanto terima aja. Karena itu ya udah jelas itu yang sejauh dipelajari Pariaman itu Sidi itu adalah begitu. Nah, jadi sejak itulah saya oleh mertua saya jadi senang dipanggil Sidi. Makanya mulai saat itu nama Pak Hermanto lengkap Sidi Hermanto Tanjung. Karena sukunya Tanjung. Pak Hermanto, Bapak kan sebelum masuk terjun ke politik, Pak Hermanto kan adalah seorang dosen, mantan dosen. Itu di mana tuh Pak? Saya jadi dosen itu ada di Kota Bogor, ada di Kabupaten Bogor, kemudian juga ada di Jakarta. Ya kan? Ada mengajar bidangnya apa tuh Pak Hermanto? Saya membidangi ekonomi ya. Dengan materi mata kuliah dengan macam-macam lah di situ. Ada manajemen bisnisnya, ada statistiknya juga, ada akuntansinya, ada manajemen keuangannya. Jadi hampir dari kebanyakan dari mata kuliah di ekonomi itu saya mendapatkan amanah dari perguruan, ya saya terima aja. Sepanjang mata ajarannya berkaitan dengan ekonomi. Gitu. Jadi satu lagi nih, banyak bertanya ke Pak Hermanto. Banyak bertanya supaya tidak sesat di jalan. Malu supaya tidak sesat di jalan Pak. Jadi gini, satu lagi Pak Hermanto. Kapan Pak Hermanto mulai terjun ke dunia politik ini? Karena antara dunia dosen dengan dunia politik ini berbeda Pak. Berbeda latar belakangnya. Iya kan? Betul Pak? Jadi begini, kalau menurut terah saya ini, terah dari orang tua saya, sampai ke kakek saya itu, setelah saya pelajari itu tidak ada yang terjun ke dunia politik. Oh, nggak ada. Tapi mereka semuanya adalah saudagar. Oh, saudagar. Berarti ini pengecualiannya. Nah, itulah yang saya buat aneh, ya kan? Saya itu setelah lulus langsung ngajar, dan ngajar itu pun juga sesuatu yang agak ganjil di keturunan kami. Karena saya anggap
di dalam tengah itu saya aja yang ngajar jadi dosen, nah kan. Nah, jadi kalau lihat dari basicnya itu saya sebenarnya tidak ada basic politik, ya kan? Jadi Bapak nggak punya basic menjadi seorang orang politik ya, ya gitu. Ya, terahnya tuh gitu, ya kan? Tapi kalau dilihat dari segi istilahnya itu saya memang keturunan saudagar. Saudagar. Ya, saudagar. Berarti harusnya Pak Hermanto berdagang hari ini nih. Sebenarnya saya pernah berdagang. Ya, saya pernah berdagang. Nah, tapi karena saya itu aktif di mahasiswa, kan di himpunan mahasiswa Islam, kemudian berarti aktif dari muda nih Pak. Ya, di organisasi ya. Dan bahkan mulai dari SMA, SMA di Jakarta tuh saya berhimpun dengan Youth Islamic Center Al-Azhar. Nah, disitulah saya ketemu dengan tokoh-tokoh nasional ya, seperti Buya Hamka, saya pernah mengaji dengan beliau. Kemudian dengan Buya Muhammad Nasir, saya pernah diskusi dengan beliau, dapat pelajaran dari beliau. Kemudian juga Buya Anwar Haryono, ya kan? Kemudian juga yang lain-lain lah tokoh ulama ya, pergerakan waktu itu, dan kata ngajinya di Masjid Al-Azhar sana. Al-Azhar ya. Ya, gitu. Nah, jadi itulah tokoh-tokoh yang saya masih bersentuhan dengan pemikiran beliau, ya kan? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Anwar Haryono, Husin Umar. Nah, itu kami sering diajar lah sama dia, kan? Nah, gitu. Nah, dari situlah maka saya lebih banyak pada aspek dakwahnya. Nah, setelah masuk ke dunia kampus, saya terjun ke dunia HMI sebagai pergerakan. Di situ juga saya aktif dengan dunia organisasi HMI juga bersamaan dengan dakwah di kampus, ya kan? Nah, disitulah saya nampaknya tanda-tanda saya punya mobil politiknya ada di sana. Ada, gitu kan? Tanda-tanda itu muncul. Karena muncul di situ. Tapi saya itu kan karena situasi politik saat itu memang kita kan agak kritis ya. Agak kritis. Itu Orde Baru ya Pak? Orde Baru, kan? Kritis. Sehingga kita itu permainan politiknya itu adalah di ranah kritisnya itu. Ya kan? Artinya pergerakan-pergerakan dulu itu tidak terlihat, tapi dia ada. Gitu. Ada. Nah, kalau terlihat, maklum Orde Baru. Begitu kan? Itulah Orde Baru kan. Saya merasakan bagaimana kami mahasiswa itu ditekan oleh rejim. Jadi saya merasakan sekali gerakan kami itu diawasi oleh rejim, ya kan? Nah, jadi dari situlah saya sadar bahwa setelah saya jadi lulus kemudian dosen, nah dari situlah saya menemukan sebuah kombinasi gerakan politik dengan gerakan dakwah. Nah, barulah di situ saya memahami bahwa lebih sangat penting kita harus terjun ke dunia politik. Begitu. Di saat itu Pak, PKS sudah ada? Saat itu belum ada. Belum ada ya? Belum ada, tapi konsepsi-konsepsi, kemudian juga filosofi-filosofi dan juga nilai-nilai yang tertanam dalam diri saya itu sudah ada mengarah untuk harus terjun ke dunia politik. Ke dunia politik, gitu kan? Jadi kita mulainya dari pemahaman dakwahnya dulu. Dakwah dulu. Gitu. Dan satu lagi Pak Hermanto, apa yang membuat Bapak kemudian kan setelah pergerakan di kampus, dakwah politik tadi, apa yang membuat Bapak terjun ke dunia politik dan menjadi seorang anggota DPR RI? Biasanya orang kan mulai itu dari bawah nih Pak, dari DPRD, DPRD Sumbar, DPRI. Tapi Pak Hermanto agak lain dikit saya lihat. Langsung ambil posisi atas. Kan karena awal baru masuk nih. Betul. Waktu itu kan kami kan sebagai kader, itu kan menerima apa saja keputusan dari pimpinan. Ini setelah PKS ada nih kan? Sebelum PKS. Berarti PK. Partai Keadilan. Nah, setelah itu lanjut ke Partai Keadilan Sejahtera. Kan sudah terjadi pergeseran, kan? Nah, jadi dari PKS inilah kami dengan tetap pola bahwa
paham tentang samyakna watakna itu tetap berlaku di PKS, ya kan? Jadi apa yang diperintahkan oleh partai ya kami ikut aja. Nah, jadi tadi saya katakan basic kelas saya itu tidak ada politik, tapi ini karena adalah sebuah perintah. Ya harus dilaksanakan. Itu kan begitu, ya. Nah, jadi itulah apa milieu politik saya itu jadi begitu. Sesuatu hal yang tidak pernah terbayangkan tiba-tiba ada. Nah, begitu. Menjadi anggota DPRD 3 periode itu Pak Hermanto itu tidak gampang tuh Pak Hermanto. Itu adalah sebuah perjuangan yang betul-betul luar biasa. Ini saya tanya nih, gimana Pak? Bapak selalu membuat nama Pak Hermanto selama 3 periode dari 2010 sampai 2024 ini selalu di hati pemilihnya ini. Saya tidak mau mengajari orang-orang yang pandai dan pintar ya. Terutama juga saya nggak mau mengajari wanita. Tapi saya belajar ke Bapak, Pak. Itu nggak masalah. Namanya kan kita saling ajar mengajar. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa terjun ke dunia politik itu selain dari karena memang ada perintah, juga karena ada panggilan untuk memperbaiki sosial masyarakat kita, ya kan? Nah, jadi dari situlah kita harus berpolitik ini berorientasi kepada bagaimana memperjuangkan nasib orang banyak, ya kan? Jadi politik itu adalah untuk bersama, bukan untuk orang per orang, ya kan? Nah, dari situlah maka seorang anggota dewan, seorang dewan perwakilan rakyat di DPR sana atau DPR di provinsi atau kabupaten kota, dia harus memiliki semangat itu, ya kan? Jadi semangat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu harus lebih dominan ke dalam berbagai macam konsepsi perjuangan di DPR sana, ya kan? Kan memperjuangkannya itu kan melalui regulasi yang ada, kemudian juga bagaimana memperbanyak anggaran untuk kepentingan rakyat, ya kan? Terus melakukan pengawasan supaya program-program itu tepat sasaran kepada penerima rakyatnya. Nah, dari cara demikian itulah maka rakyat itu merasakan bahwa oh, saya dapat hasil semacam ini perjuangan lah, ya kan, bahwa petani, nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat sekitar hutan itu alhamdulillah semua proposal yang diusulkan itu alhamdulillah saya tidak menyebutkan 100%, ya kan, tapi setidak-tidaknya mendekati 100% semua proposal dari petani, kelompok nelayan dan lain semacam yang itu ada di Sumatera Barat, itu tersalurkan dengan baik, ya kan. Dan itu juga bukan hanya untuk Sumatera Barat, juga di luar Sumatera Barat juga ada petani-petani, apakah dia ada yang ada di Provinsi Sumatera ini atau juga di Jawa ataupun juga di Kalimantan, itu juga ada semacam proposal-proposal ke kami, itu alhamdulillah kami penuhi juga. Nah, gitu. Artinya kita melihat bahwa apa yang Pak Hermanto perbuat selama 3 periode itu luar biasa. Ya, saya selama 3 periode itu tidak terlepas dengan dunia pertanian, kelautan, perikanan, Komisi 4, lingkungan hidup dan kehutanan, Komisi 4. Termasuk ini kita sebutnya adalah urusan pangan. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus di Komisi 4 itu memperjuangkan soal pangan, karena memang pangan ini adalah soal hidup mati. Kan? Dia tidak boleh telat, jangankan 1 hari. Ya kan? 3 jam aja pangan ini telat, kita bisa mati, Pak. Gitu kan? Nah, itu saya maksud, makanya saya melihat bahwa memperjuangkan nasib petani untuk bisa mereka itu tetap bertani itu adalah sebuah kontribusi besar, ya kan, petani untuk bangsa dan negara ini. Dan dia harus support dengan perjuangan politik. Kalau tidak ada yang memperjuangkan dari aspek politiknya, ini petani ini tidak ada yang mau memperhatikan. Itu masalahnya di situ. Nah, jadi saya selama 3 periode itu terjun di dunia itu, gitu kan. Itu saya lakukan ya memang. Artinya Bapak bertemu dengan kelompok petani, perkebunan, kemudian lagi ada nelayan, kan begitu gerakannya itu. Pak Hermanto, dengan tidak terpilihnya Bapak di Pileg 2024 kemarin, apakah ini tidak akan mengakhiri karir politik Bapak ini? Ya, kalau saya mempelajari tokoh-tokoh dunia, ya kan, saya melihat
setua apapun juga orang itu, ya kan, kalau dia sudah terjun ke dunia politik, dia tidak akan mati semangat politiknya itu. Jadi dia tetap berkhidmat walaupun tidak secara formal, secara informal dia akan aktif di dunia politik yang non formalnya. Nah, ini saya pikir gerakan politik di non formal itu jauh lebih urgensi dibandingkan dengan formalnya juga, karena ini adalah gerakan politik, membangun politik, memberikan edukasi, memberikan advokasi, ini jauh lebih berat dibandingkan kita memperjuangkan aspirasi. Kenapa? Karena gerakan politik yang bersifat edukasi, advokasi, ini adalah bagaimana kita merubah mindset masyarakat supaya tidak terjadi apolitik dan juga tidak membenci politik, tapi bagaimana politik itu didayagunakan untuk kepentingan bersama. Nah, itu perlu edukasi. Perlu edukasi. Gitu. Baik Pak, Pak Hermanto. Satu lagi, ini pertanyaan terakhir nih Pak Hermanto. Kita sering mendengar bahwa ada segelintiran beberapa yang barangkali ini juga perlu Bapak jawab dan semua persoalan clear terjernihkan hari ini. Orang menjawab bahwa partai PKS adalah partai hanya untuk sekelompok saja. Artinya masyarakat hari ini di Sumatera Barat berpendapatnya ada beberapa, itu seperti itu Pak. Dan saya melihat itu tidak terlihat dari sosok Bapak. Ini gimana menurut pandang Bapak ini? Hanya untuk kelompok saja katanya. Itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Mindset, filosofi dia terjun ke dunia politik itu seperti apa. Nah, kalau saya ya seperti Wan Ipin lihat Kasani orangnya kepada siapa saja saya terima. Kepada siapa saja yang datang saya terima. Kepada siapa saja yang misalnya dia minta bantuan saya bantu. Artinya Pak Hermanto tidak pilih-pilih. Semuanya diakomodir. Karena begini, menurut saya Pak Firman walaupun nanti Pak Firman nanti akan juga jadi terpilih nanti, katakan jadi DPR nanti atau menjadi kepala daerah atau apa, ya kan? Setelah menduduki jabatan itu, maka dia menganggap bahwa semua konstituen itu adalah konstituensi dia, walaupun dia tidak memilih gitu. Nah, itu adalah sebagai sikap kenegarawanan, ya kan? Dan orang yang memilih kita itu kan dia tahu apakah dia itu memang semuanya itu adalah tersentuh dengan program-program PKS ya kan, program kita. Tapi kan ada juga yang lain dia tertarik, begini kan, gitu kan. Nah, kan itu harus ditampung aspirasi dia, betul, gitu kan, gitu. Bapak Ibu terjawab sudah kan apa yang disampaikan oleh Pak Hermanto terkait dengan apa yang beredar dan yang barangkali sering digoreng orang. Kan begitu Pak? Bapak Ibu, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Hermanto. Barangkali ini akan kita buat podcast selanjutnya bersama Pak Hermanto. Naik oto ke Padang Panjang, berputar jalan kepada Sike, mana ruah malam Tigo Gayo, kok dirantang namanya panjang, elok dipunta dan nyusingke, ambil saja napa guno. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto.